Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fikar Hafif Saputra dengan NIM 20410101069 dari Prodi Teknologi Informasi kelas Basis Data E. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan saya. Sebelumnya saya akan yaitu soal dari tugasnya. Yang pertama, implementasikan ERD laboratorium secara lengkap. Yang kedua, untuk setiap tabel isikan minimal 3 baris data. Dan yang ketiga, pada tabel persimpangan detail peminjaman untuk primary key, gunakan Barrett relationship, di mana FK-nya dari tabel peminjaman dan barang dikombinasikan dan dijadikan primary key. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih itu primary key dan foreign key. Nah, jadi primary key sendiri yaitu untuk membedakan satu data baris dengan lainnya dan dibuat UID atau bersifat unik yang tidak sama. Sementara origin key yaitu representasi dari primary key yang terdapat pada tabel lain. Tujuannya untuk menunjukkan hubungan antara tabel A dan B. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pertama kita membuat tabel yaitu tabel jenis barang. Nah, di sini create tabel untuk membuat tabel dengan entity atau nama tabelnya jenis barang, ID, ini atributnya, jenis barang ID, nama jenis, dan keterangan. Untuk tipe datanya, saya menggunakan small serial, varchar, dan tipe data text. Untuk constraint-nya, saya menggunakan primary key dan not null. Nah, untuk constraint primary key dan not null. Nah, untuk not null itu datanya harus terisi, tidak boleh kosong. Seperti itu. Nah, pengertian dari constraint sendiri yaitu suatu keadaan yang terikat dengan atribut-atributnya. Oke, di sini jenis tipe data varchar dengan panjang ini 50. Nah, sementara small serial di sini menjalankan suatu fungsi yaitu auto increment dengan constraint primary key-nya, seperti tadi itu. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Di sini tadi saya sudah menyimpannya ya. Nah, selanjutnya, karena pada tabel jenis barang terdapat atribut yang bernilai unik pada ERD, maka kita ubah menggunakan alter table. Yaitu alter table jenis barang. Kita buka dulu tabel jenis barangnya, lalu add constraint unik nama jenis, unik atributnya nama jenis. Oke, kita simpan. Nah, ini seperti ini tadi sudah saya simpan soalnya. Sudah saya coba. Selanjutnya, atribut nama jenis di sini kan kita ubah menjadi bersifat unik sesuai soal nomor 2 tadi, lalu kita tambahkan data pada jenis barang dengan menggunakan query insert into. Insert into ini gunanya untuk menambahkan barang ke jenis barang dengan atributnya nama jenis dan keterangan. Value-nya yaitu nilainya komputer seperti ini. Kita simpan. Oke, nah ini tadi juga sudah saya simpan, maka di sini terdapat tulisan duplicate key value. Selanjutnya, untuk melihat hasilnya, kita dapat gunakan query select from jenis barang. Kita jalankan. Nah, hasilnya seperti ini. Di sini untuk jenis barang ID-nya 1, 2, 3 ini auto increment. Seperti itu ya. Oke, lanjut. Kedua, yaitu terdapat lab. Entity lab, kita buat kolomnya sama seperti langkah yang pertama tadi. Create table lab. Nah, di sini terdapat atribut lab ID, nama, deskripsi. Tipe datanya small serial, varchar, text.
Di sini varchar-nya dengan panjang datanya itu atau banyak data yang bisa diisikan yaitu sebanyak 50, not null harus diisi. Seperti itu ya, guys. Terus kita jalankan terlebih dahulu. Bismillah. Nah, di sini berhasil, query return successful. Oke, lanjut. Kemudian karena tidak ada atribut yang unik, kita bisa langsung menambahkan datanya dengan menggunakan perintah query seperti tadi ya. Oke, kita insert into lab, nama keterangan lab seperti ini. Bentar. Oke. Oke, gak ada yang salah. Kenapa warnanya tidak merah? Sebentar, guys. Lab jaringan komputer. Oke, coba kita jalankan terlebih dahulu. Ini kemungkinan sepertinya tidak bisa ya, karena ada yang salah. Nah, kan benar. Ada yang salah ya, guys. Kita pakai ini aja. Oke, Ctrl V. Ini kita hapus dulu, Ctrl V. Ya, terus ganti lab.com ya, seperti itu. Ini pilihkan. Nah, baru kalau ini sudah berwarna merah, kita bisa save. Bismillah. Ini dapat. Maaf, sini ada yang salah. Ditanya sama jaringan komputer. Oke, kita jalankan terlebih dahulu. Sepertinya masih ada yang salah ya, guys. Pada lecture.com di sini kenapa salah? Dapat sedikit kesalahan. Oke, selanjutnya untuk melihat hasilnya kita bisa select from lab. Ini kita tulis manual aja biar enak. Oke, nama lecture.com ini, keterangan jaringan, bentuk keterangannya lab jaringan komputer. Oke, selanjutnya kita tambahkan lagi lab yaitu lab basis data. Ini kita tambahkan lagi lab Pembro. Oke, itu lab pemrograman. Oke, setelah selesai kita bisa coba jalankan. Nama keterangan. Sebentar.
Nah, seperti ini. Oke. Terlebih dahulu. Ya. Nah, kenapa tidak ada? Karena di sini insert infonya kita ada sedikit kesalahan. Kita bisa kopas pakai ini. Oh, ini sepertinya kita belum save. Seperti itu, terus insert info lab. Oke. Masih ada kesalahan ya. Oh, di sini tidak tercantum ternyata teman-teman. Saya menggunakan deskripsi. Nah, seperti itu. Karena di sini deskripsi, nama dan deskripsi. Maaf ya. Nah, kalau gini bisa. Nah, baru kita bisa lihat datanya seperti itu ya. Nah, datanya itu seperti ini. Di sini tetap menggunakan auto increment lab ID-nya. Oke, maaf ya sedikit lama. Nah, selanjutnya karena pada lab ID auto increment jadi tidak perlu dimasukkan ke port insert into seperti itu. Terus lanjut ke tabel 3 yaitu terdapat data dosen ya. Jadi dosen kita tambahkan untuk pembatasnya. Dosen ID, nama, NIP, atributnya. Selanjutnya tipe data small serial varchar dengan panjang 50. Terus selanjutnya untuk NIP varcharnya dengan panjang 22. Di sini menggunakan not null nanti ini harus diisi seperti itu. Kita save dulu. Yap, berhasil. Selanjutnya create table. Nah, karena pada tabel dosen terdapat atribut yang bernilai unik pada ERD, maka kita ubah menggunakan alter table seperti itu. Ya, saya akan lupa tadi jelasin. Alter table itu digunakan untuk menambahkan, menghapus atau memodifikasi kolom dalam tabel yang ada. Sementara insert itu untuk menambah datanya seperti itu. Oke, tabel dosen tambahkan table unique, table dosen, unique NIP, unique. Nah, ini nanti yang ditambahin yaitu atribut NIP seperti itu. Oke, kita coba simpan terlebih dahulu. Berhasil. Selanjutnya kita masukkan data barunya dengan menggunakan insert into. Ini tadi saya sudah mempersiapkan query-nya ya teman-teman. Oke, kenapa ini terbold? Oke, coba kita run. Nama NIP sudah sesuai. Oke, kita run. Tabel. Ini sekarang. Sebentar. Ini oke, sudah. Seperti ini. Nah, di sini salah karena bold. Hapus dulu, kita ganti dengan ini. Taruh sini, secara otomatis ini ganti ini misal ya. Oke, kita gunakan ini. Proses full. Oke, yang salah ya guys. Namanya pada penulisan value digunakan. Wow, masih ada yang salah nih. Mungkin kita bisa ganti
seperti ini. Kita pinjam ininya tadi, kita kontrol V, nah, misal I, oke, nip, dan seperti ini. Misal selanjutnya ini ganti Rizky, misalnya dengan atas terus dan ini. Selanjutnya misalnya ada Rian dengan nip, saya isikan nip terserah ya di sini berapa gitu. Oke, selanjutnya kita coba untuk run. Nah, berhasil. Selanjutnya kita lihat datanya dengan menggunakan select from dosen seperti ini. Kita jalankan. Nah, terlihat datanya seperti ini ya. Oke, mungkin ini bisa ditambahkan biar terlihat sama 3. Kita select from lagi, set. Oke, selanjutnya kita melangkah ke UKM. Di sini kita sama langkahnya seperti di atas. Create table UKM ID, atributnya UKM ID, nama UKM, keterangan, tipe datanya small serial, varchar, dan tag. Ini varcharnya dengan panjang 50. Oke, coba kita jalankan, berhasil. Selanjutnya pada atribut UKM ini bersifat unik, maka kita gunakan alter table. Kita buka dulu datanya, ubah table UKM, add constraint, kita tambahkan constraint-nya itu unik, nama UKM, unik, ini nama UKM atributnya. Kita jalankan, berhasil. Selanjutnya kita masukkan data barunya dengan insert into get. Nah, di sini sepertinya kita akan menemukan masalah lagi. Oke. Ya. Bisa di sini. Terus, mana? Oke, kita ke sini. Ini bisa menggunakan ini, kita pinjam ininya. Seperti ini. Bismillah, kita coba. Run. M benar, nama UKM, keterangan. Nah, di sini ada kesalahan lagi. Kita push, kita pinjam punya house. Oke, Ctrl C, Ctrl V. Nah, tulis lagi aja. Value, Laos. Nama UKM-nya Laos. Selanjutnya, keterangan aktif. Seperti itu ya. Oke, next. Laos. Apalagi selain Laos, ada yang biasa. Ya, ini keterangan aktif juga ada. Selanjutnya kita tambah ini maju, misal KM maju, sedang tidak aktif seperti itu. Selanjutnya kita jalanin, sukses. Ya, dari tadi kesalahan di value, maaf. Terus untuk melihat datanya kita gunakan select from UKM. Seperti ini kita run. Nah, seperti ini nanti hasilnya ya guys. Selanjutnya kita melangkah ke tabel barang. Kita buat dulu create tabel barang ID, nomor serial primary key, nomor seri, dan deskripsi. Yang bagian sini ini merupakan tipe datanya, sini constraint-nya. Oke, kita jalankan.
berhasil. Selanjutnya, pada nomor seri bersifat unik, maka kita gunakan query alter table. Kita buka barangnya itu, lalu constraint unit nomor seri unik dengan merujuk ke nomor serinya. Oke, sukses. Selanjutnya, tambahkan atribut ID jenis barang karena dia unik dan harus diisi. Oke, kita gunakan alter table barang, buka lagi, add ID jenis barang dengan tipenya integer, not null. Not null ini harus diisi, tidak boleh kosong. Oke, sukses. Kemudian kita merujuk pada origin key pada kolom jenis barang dan kita tambahkan ID jenis barang sesuai dengan origin key jenis barang. Oke, kita ini, nah, alter table barang constraint atau jenis barang origin key. Nah, di sini kita tambahkan yang baru ID jenis barang dengan merujuk pada tabel jenis barang dan atributnya jenis barang ya ID. Oke, sukses. Terus kita buka kembali dengan menggunakan alter table barang, add, kita tambahkan ID lab dengan data integer, not null ini tidak boleh kosong. Oke. Nah, seperti ini alter table barang, add constraint fklab, origin key yang baru ID lab dengan merujuk pada tabel lab, atributnya lab ID. Nah, kita coba sebentar. Seperti ini. Does not exist. ID lab. Terdapat kesalahan pada lab. Maaf, harusnya lab ID, guys. Does not exist ID lab. Seperti ini kita oke, selanjutnya kita ini simpan. Kita sudah simpan ini. Nah, barusan sudah saya pertama ini gini. Kita simpan ini terlebih dahulu. Oke, nah, exist. Already exist. Ini ya, already exist. Selanjutnya kita melangkah ke tambahkan datanya dengan menggunakan insert into. Seperti ini, coba kita jalankan. Wow, di sini salah. Masih salah. Apakah bisa paling kita tulis manual saja. Kita taruh sini dulu. Satu. Isinya guys, 1A. 1. Unitnya 3. Oke. Kita di sini 2A. Kosongin. Karena nanti untuk 1 terus 2. 2. Oke. Ini saja dulu. Selanjutnya tambahkan lagi 2. Oke. Kosong.
3, jangan lupa koma 1. Oke, seperti ini. Oke. Sampai kita jalankan datanya. Oh, ini Pak tidak ada. Oke, selanjutnya kita lihat datanya dengan menggunakan select from barang. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Deskripsinya tadi saya kosongi. Selanjutnya maka ke tabel kepala lab. Kita gunakan create tabel kepala lab. Kita jalankan sukses. Di sini terdapat atribut tanggal mulai, tanggal selesai, sama status. Oke. Selanjutnya kita gunakan datanya dari rubah yaitu alter tabel kepala lab. Jangan menambahkan ID lab integer 0. Tipe data integer yang harus diisi. Oke, sukses. Kita lanjut dengan menggunakan alter table kepala lab, add constraint fklab, nya ID lab, terus referen dengan merujuk ke lab, atribut lab ID. Sukses. Setelah itu alter table, kita lagi alter table kepala lab, add ID dosen dengan tipe data integer dan not null harus diisi. Oke, sukses. Selanjutnya menggunakan table, buka ini data kepala labnya, kita add constraint, tambahkan origin key dosen dan menuju ke atribut ID dosen seperti itu. Oke, berhasil. Selanjutnya kita masukkan datanya dengan menggunakan insert into seperti ini. Salah. Oke, ini kita hapus saja, ganti dengan bisa seperti ini. Set. Oke, kita hapus saja, kita ganti tulis manual ya teman-teman. Tulis manual. Oke. Set. Push. Terlihat tepat. Nah, guys, di sini salah. Kita bisa gunakan ini. Terus ini kita ganti begini, koma. Harusnya sih bisa. Oh, no. Terdapat. Selanjutnya kita jalankan, ini berhasil. Selanjutnya kita lihat datanya dengan menggunakan select from kepala lab. Oke, kita run. Terlihat di sini tabelnya seperti ini. Selanjutnya kita next. Kita next ke pembuatan tabel ASLab. Di sini kita sama seperti tadi, tabel ASLab. Ada atribut ASLab ID, name, nama, nomor HP. Di sini tipe datanya dengan decimal serial, varchar dengan panjang 20, 50, 20. Oke, coba kita jalankan simpan.
Small sharing. Oke, selanjutnya sudah berhasil disimpan. Kita pada atribut NIM dan nomor HP bersifat unik, maka kita gunakan table aslab, fungsinya unit NIM, unik atributnya NIM, terus table aslab, constraint unit nomor HP, unit di sini atributnya nomor HP. Kita jalankan satu-satu. Oke, berhasil. Kita save. Berhasil. Selanjutnya kita buka alternatif ini. Nah, kita lihat table aslab dengan menambahkan ID lab. Integer not null harus diisi. Sukses. Selanjutnya alter table aslab at constraint fklab region-nya ID lab reference lab ID. Sukses. Ini merujuk pada tabel lab atribut lab ID. Sebenarnya kita masukkan datanya dengan menggunakan insert into dengan nama tabel aslab, atribut name, nama nomor HP, ID lab. Oke, selanjutnya kita melangkah ke tabel kegiatan. Kita save, berhasil. Selanjutnya tabel kegiatan kita alter table. Oke, kita buka tabel kegiatan, add constraint unik nama kegiatan, uniknya atributnya nama kegiatan, tabel kegiatan. Kita tambahkan ID UKM dengan tipe data integer not null. Nice, sebentar. Kita jalankan ini terlebih dahulu. Berhasil, lalu ini berhasil seperti itu. Terus selanjutnya kita melangkah ke selanjutnya kita tadi sudah berhasil, kita kembali dengan menggunakan tabel kegiatan region UKM dengan merujuk kepada tabel UKM ID seperti itu. Oke, selanjutnya ini sudah saya jalankan. Ini kita masukkan datanya dengan menggunakan insert into nama kegiatan seperti itu dengan value itu kegiatan nama kegiatan ini bidang dengan terbitnya nama kegiatan, keterangan tanggal mulai, tanggal selesai UKM, value-nya webinar seperti ini. Ini akan terjadi error lagi. Mungkin kita bisa kasih ini taruh sini. Webinar. Ya, error lagi guys. Saya tulis lagi. Ini akan terjadi error. Bisa tulis manual saja.
Terus terlebih dahulu kita tulis manual saja. Oke, nama kegiatan misal webinar. Selanjutnya webinar keterangan. Webinar misal bidang teknologi. Selanjutnya tanggal mulai misal 20.01.2021. Tanggal selesai misal 22.01.2021. Untuk ID UKM-nya gitu. Ini. Terus yuk kita kopas biar cepat. Wow. Selain webinar, kita mungkin bisa gunakan nama kegiatannya yaitu tidak bisa guys, manual. Oke. Seperti ini. Selanjutnya BEM rasakan klimatif guys. Webinar lagi, cuma temanya beda dengan tema di bidang kesehatan. Terus untuk tanggal mulai kita isikan misal 20.21 bulan 1 bulan 3 gitu 2021. Tanggal selesai misal 23 bulan 3 2021. Oke, ID UKM 2. Selanjutnya saya coba jalan lihatnya. Selain webinar, sarasehan antara BEM UNED dan BEM mana S. Oke, selanjutnya tanggalnya tanggal 1 bulan 4 31 misal gitu. Tanggal selesainya bulan 4 sama 2021. Oke, ID kegiatannya coba kita run. Sudah error sedikit. Di sini aku couple. Terusnya bisa ya.
Value selalu terkendala di value. Oke, kita gunakan ini. Coba kita sini. Nah, itu sebenarnya bisa value-nya gitu. Lalu kita lihat datanya dengan menggunakan select from kegiatan. Ini, nah nanti di sini tuh isi data ini, data webinar, bidang teknologi, dan Bimatif ini Sarasian. Tapi karena di sini sepertinya terjadi kesalahan pada penulisan value ini. Di sini terjadi kesalahan sehingga tidak bisa datanya dijalankan ini di bagian sini. Titik-titik. Harusnya bisa. Karena tadi sudah saya coba-coba bisa, karena tidak bisa. Oke. Karena terlebih dahulu kita lanjut ke tabel peminjaman. Nah, untuk tabel peminjaman ini, untuk tabel peminjaman kita run. Oke, berhasil. Selanjutnya kita gunakan alter table peminjaman add constraint ini, kita save. Ini alter table peminjaman add constraint-nya kegiatan, variable key-nya yaitu ada kegiatan dengan merujuk pada tabel kegiatan, atribut kegiatan ID. Constraint does not exist ID kegiatan. Ya, maaf, kembali tadi yang ke tabel kegiatan ini sudah saya perbaiki, insert infonya untuk value-nya sudah saya save. Lalu kita lihat select from kegiatan, kita jalankan. Nah, seperti ini hasilnya. Lanjut di sini kegiatan ID-nya auto increment. Setelah itu kita jalankan ini peminjaman. Nah, tadi sudah saya lakukan, sudah saya save. Sebenarnya ini juga sudah saya save. Kegiatan Oke, selanjutnya di sini kita masuk ke create tabel pengembalian. Kita save dulu. Ya, nanti pada tabel peminjaman di sini itu peminjaman. Nanti di sini nih bisa kita tulis datanya itu pada peminjaman, pada nomor seri saya gunakan direct relationship, di mana nomor seri ini merupakan gabungan dari ID barang dan ID peminjaman. ID barang didapat dari tabel barang, ID peminjaman didapat dari tabel peminjaman. Nah, nanti value-nya itu akan seperti ini. Sudah saya benar, terjadi sedikit error.
Tadi sedikit. Ini tadi ada slide-nya berupa satu. Nah, di sini merupakan variable-nya. Baik, sekian dari saya. Apabila tadi terdapat beberapa sedikit kesalahan teknis yang dari error sintak dan beberapa hal lainnya. Karena tadi sebelumnya saya coba-coba dan tabelnya sudah terisi dahulu. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.